Kak Emi senang sekali karena Kak Emi bisa kembali bertemu dengan adik-adik melalui video ini. Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan terus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Emi ajak adik-adik berdoa. Mari semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami punya Tuhan yang hebat. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah tolong kami selama seminggu yang lalu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera buat kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih hari ini kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati kami, berkati Kak Emi yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati adik-adik di rumah supaya mereka dapat konsentrasi, duduk diam dengan tenang, dan biar kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini cerita sekolah minggu masih tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah sebelum masuk ke tanah Kanaan, Nabi Musa meninggal dunia dan Tuhan memilih satu orang untuk menggantikan Nabi Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Ada yang tahu siapa dia? Ya, dia adalah Yosua. Seperti yang kita tahu, bangsa Israel itu sering sekali tidak taat. Karena itu Tuhan mau bangsa Israel taat dan hormat kepada Yosua. Oleh karena itu Tuhan melakukan mukjizat. Yuk kita sama-sama lihat cerita ini. Yosua dan bangsa Israel sampai di sungai Yordan. Sebelum menyeberang, mereka berkemah 3 hari lamanya. Bangsa Israel bingung bagaimana cara mereka untuk dapat menyeberang sungai Yordan, karena mereka membawa anak-anak dan hewan ternak mereka. Tuhan berfirman kepada Yosua, dan Yosua menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Seperti yang Tuhan firmankan, Yosua menyuruh para imam pembawa tabut Allah untuk menyeberang sungai Yordan terlebih dahulu. Orang-orang Israel bingung, apa sih yang mau diperbuat oleh Yosua? Dan kemudian Yosua berkata, "Kamu akan melihat bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita, dan Ia akan selalu menolong kita." Dan mujizat terjadi ketika kaki para imam pembawa tabut Allah itu menginjak air di tepi sungai Yordan, maka berhentilah air itu mengalir. Dan terheran-heranlah seluruh bangsa Israel. Mereka berseru memuji nama Tuhan, dan dengan taat mereka mengikuti perintah Yosua, sehingga mereka semua selamat sampai di seberang. Nah adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan tadi kan? Tuhan mau bangsa Israel hormat dan taat kepada Yosua, dan bangsa Israel taat dan mematuhi semua yang sudah diperintahkan oleh Yosua. Karena itu Tuhan menolong bangsa Israel selamat menyeberang sungai Yordan. Demikian juga dengan kita adik-adik, Tuhan mau supaya kita taat dan hormat kepada hamba Tuhan, kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan guru sekolah minggu yang ada di sekitar kita. Kenapa sih kita harus taat? Kenapa sih kita harus hormat kepada hamba Tuhan? Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik semua. Dan percayalah, apabila adik-adik taat, apabila adik-adik hormat, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan menolong hidup adik-adik. Terus gimana sih Kak caranya taat? Gimana sih caranya hormat kepada hamba Tuhan? Nah, hamba Tuhan kan setiap minggu sudah mengajarkan firman Tuhan ya. Dan apa sih respon adik-adik? Adik-adik harus meresponinya dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman, sopan, dan menyediakan waktu untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan.
Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, semoga bisa memberkati adik-adik. Ayat hafalannya dari Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan membawa ketentraman kepadamu. Dihafalin ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa, semua adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan adik-adik hati yang taat, hati yang hormat kepada Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, dan kepada orang yang lebih tua dari adik-adik, sehingga Tuhan selalu memberkati dan akan terus menolong adik-adik dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan adik-adik selama seminggu ke depan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan bimbing mereka dalam sekolah, dalam aktivitasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya.